Shalom saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kiranya damai sejahtera dari Allah Bapa ada di dalam hati kita semua. Seperti biasa, sebelum kita memulai renungan ini, mari kita sama-sama berdoa. Ya Allah Bapa yang hidup, Allah yang begitu mengasihi kami datang ke hadapan-Mu lagi untuk mengucap syukur buat hari yang baru yang Engkau berikan bagi kami. Terima kasih Tuhan buat anugerah-Mu bagi kami, perlindungan dan pemeliharaan yang sempurna sesuai dengan janji-Mu. Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih ya Bapa, sebentar kami mau mendengarkan firman-Mu, berbicaralah kepada kami, singkapkan apa yang terselubung, sehingga kami boleh mengenal Engkau lebih dalam lagi. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudaraku yang terkasih, renungan hari ini diambil dari pembacaan ayat Alkitab Lukas 23 ayat 42 sampai 43. Demikian tertulis. Lalu ia berkata, Yesus, ingatlah akan aku apabila engkau datang sebagai raja. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Cerita tersebut adalah cerita yang terjadi pada saat penyaliban Tuhan Yesus Kristus di Bukit Golgota. Itu adalah percakapan Tuhan Yesus dengan seorang penjahat yang tersalib di sampingnya. Ketika saya membaca kata-kata penjahat tersebut, yaitu ingatlah akan aku, saya dapat merasakan kepedihan hatinya, kesepiannya, dan rasa frustasinya. Ketika dia mengatakan agar Tuhan Yesus mengingatnya, mungkin dia berpikir bahwa dia adalah seorang penjahat yang telah melakukan kejahatan besar sehingga tidak layak untuk mendapatkan pengampunan. Mungkin dia berpikir dalam hatinya bahwa dia adalah seorang yang tidak berharga sehingga setelah kematiannya tidak seorang pun akan mengingat dan mengenang dia. Mungkin dia berpikir bahwa tidak seorang pun mengasihi dia. Bukankah banyak di antara kita juga pernah mengeluarkan seruan ini? Ingatlah akan aku. Mungkin seruan ini dikeluarkan oleh anak-anak yang dibuang oleh orang tuanya. Mungkin seruan ini dikeluarkan oleh seseorang yang baru saja ditinggalkan oleh kekasihnya. Mungkin seruan ini dikeluarkan oleh orang yang baru saja mengalami kebangkrutan bisnis dan ditinggalkan oleh orang-orang yang dikenalnya. Bagi saudara yang sedang mengalami hal ini, perhatikan apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus pada Lukas 23 ayat 43. Kata Yesus kepadanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Saya senang akan reaksi Tuhan Yesus Kristus. Dia tidak menghakimi penjahat itu. Dia tidak mengeluarkan kata-kata hujatan atau mengeluarkan daftar dosa penjahat itu. Tuhan Yesus langsung menerima penjahat itu untuk bisa bersama-sama dengan Tuhan Yesus di dalam Firdaus. Wow, luar biasa. Alangkah besarnya kasih Tuhan kepada kita yang berdosa. Betapa besar belas kasihannya kepada kita. Dunia bisa menolak kita, bahkan keluarga kita pun bisa menolak kita. Akan tetapi, Tuhan senantiasa menerima kita kapanpun kita datang kepadanya. Tangannya terbuka untuk kita, dan Dia melupakan segala pelanggaran kita ketika kita bertobat. Nah, saudara-saudara yang terkasih, demikianlah renungan kita hari ini, dan untuk menutup renungan ini, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, meskipun kami ditolak oleh seluruh dunia,
bahkan ditolak oleh keluarga kami sendiri, namun Engkau selalu membuka tangan-Mu bagi kami. Tidak peduli betapa kotornya kami, betapa kecil dan tidak berharganya kami, namun Engkau selalu menerima kami. Tidak peduli betapa besarnya dosa yang kami perbuat, Engkau selalu mengampuni kami ketika kami datang ke hadapan-Mu dan bertobat. Terima kasih ya Allahku, besar kasih-Mu, besar anugerah-Mu, besar pengampunan-Mu. Tuhan Yesus, sekarang ini kami percaya bahwa ketika kami merasa kesepian dan ditinggalkan, ketika kami berseru agar seseorang mengingat kami, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau langsung menjawab kami tanpa menghakimi dosa-dosa yang kami lakukan. Terima kasih ya Tuhan. Sebentar kami akan memulai aktivitas kami. Kami mohon perlindungan dan penyertaan-Mu ya Bapa. Juga berkatilah pekerjaan tangan kami. Jauhkan kami dari orang-orang yang jahat yang berusaha untuk mencelakai kami. Lindungilah kami terhadap wabah corona. Kami juga mau berdoa untuk setiap anggota keluarga kami, baik yang bersekolah, bekerja, maupun di rumah. Kiranya Engkau juga menyertai orang-orang terkasih ini dimanapun mereka berada. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga mengingat kota tempat kami tinggal dan negeri kami tercinta Indonesia. Kiranya damai sejahtera-Mu memenuhi Indonesia, dan Indonesia cepat dipulihkan dalam segala sektor kehidupan. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin.